Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai tanya jawab, yaitu tentang adakah Rasulullah SAW ketika habis sholat memimpin doa bersama. Nah ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali ya teman-teman. Nah di sini akan dijawab oleh Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA. Nah oke teman-teman, kita langsung saja kita simak apa jawaban beliau ya. Pertama, hadis ini sabit dari Nabi SAW. Siapa yang menjadi imam lalu dia mengkhususkan doa hanya untuk dirinya dan tidak mendoakan makmumnya, dia telah berkhianat kepada mereka. Nah hadis ini, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, khususnya saudaraku yang bertanya dari Bima, Nusa Tenggara Barat, hadis ini telah disampaikan oleh Nabi SAW. Dan Nabi kita adalah sebaik-baik imam solat kita. Beliau selama hidupnya selalu menjadi imam solat berjamaah. Ya, baik solat fardu yang 5 waktu atau solat Jumat atau solat lain-lainnya seperti solat qiyamul lail. Nah, tentu kita bertanya ke beliau, ya Rasulullah, apa makna hadis ini? Maka tentu saja dalam praktek Nabi SAW yang dalam hadis muttafaq alaih, sallu kama ra'aitumuni wa salli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Nah, baik posisi beliau sebagai imam ataupun sebagai munfarid, karena Nabi salat sunatnya kan munfarid. Secara tata cara salatnya semuanya sama atau rata-rata sama antara salat fardu dan salat wajib. Nah, ketika beliau jadi imam, apakah ada kita mendapatkan bahwa Nabi SAW setiap selesai beliau memimpin doa bersama? Memimpin doa bersama atau memimpin doa, atau beliau berdoa memimpin doa atau memimpin zikir bersama. Maka dari sekian banyak hadis tentang salat Nabi SAW, barangkali tentang hadis-hadis tentang salat ini sudah sudah dikumpulkan oleh para ulama, baik dalam kitab-kitab hadis yang seperti As-Sunan wal Jawami', ataupun memang khusus secara tematik tentang sifat salat Nabi SAW. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah menulis 3 jilid kitab tentang sifatus salatin Nabi SAW. Saya tidak melihat ada kitab tentang sifat salat Nabi selengkap ini, dengan takhrijnya sekali, walaupun sudah ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya. Tapi yang selengkap itu dengan takhrijnya sekali, dengan fikihnya sekali, tidak saya temukan yang selengkap itu. Nah, tidak ditemukan bahwa Nabi SAW memimpin zikir dan doa bersama selesai salat. Berarti apa makna mengkhianati tadi? Wallahu alam. Dari apa yang saya baca, sebagian mengatakan maknanya adalah bila membaca doa yang harusnya bersama lalu dia khususkan dirinya, maka dia telah berkhianat. Misalnya ketika beliau berdoa qunut misalnya, atau ketika berdoa di waktu sholat khatib salat Jumat misalnya, lalu dia berdoa untuk diri sendiri, tak mendoakan orang lain, berarti dia telah berkhianat. Atau dia sama sekali tidak mendoakan kaum muslimin dan muslimat secara umum, berarti dia hanya mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu menjadikan ini dalil untuk memimpin doa, imam mesti memimpin doa, tidak benar. Sebab tidak ada tafsir seperti ini dari Nabi SAW. Masa selama salat diwajibkan tahun berapa? Nah, ini aktif sekali saya.
3 tahun sebelum hijrah. Berarti 3 tahun sebelum hijrah. Tapi di Madinah lah yang berjamaah kan. Di Madinah mereka pada umumnya yang tenang berjamaah. Selama 10 tahun di Madinah, berarti 10 tahun Nabi sholat fardunya berapa kali? Iya, kali aja setahun 360 hari. Kan bil qamariyah 360. Nah, kali 5. Kali 2, sekali 10. Coba saya. Lama gitu. Berarti ribuan kali sekali. Nabi salat, tidak ada riwayat Nabi memimpin doa bersama selepas salat fardu. Berarti makna yang kita tafsirkan tadi tidak sesuai dengan apa yang dipahami sendiri oleh Nabi. Dan pasti yang lebih paham sabda Nabi adalah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kalau ada yang memahami seperti itu berarti diukur dengan pemahaman Nabi alaihissalatu wassalam. Yang kedua, setelah Nabi wafat digantikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu sebagai imam sampai beliau wafat pula. Tidak ada juga riwayat Abu Bakar memimpin doa dan zikir selesai salat fardu. Setelah Abu Bakar wafat datang lagi Umar, datang Utsman, datang Ali, tak ditemukan itu. Subhanallah. Rasanya tidak pula beradab kita kalau kita katakan mereka tidak paham hadis itu. Ya kan? Rasanya kurang paham, kurang beradab kita. Nabi tak pahamnya seperti itu. Abu Bakar tak paham seperti itu. Bahkan mohon maaf, imam yang 4 juga tidak sepaham dengan itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka hadis ini tidak bisa dijadikan dasar untuk imam menjadi pemimpin doa selesai salat fardu. Adapun hadis-hadis lain yang dijadikan untuk memimpin doa bersama, misalnya hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, kunna na'lamu insirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam min salatihi bitakbir, kunna na'rifu insarafahu bidzalik, kana yarfa'u sawtahu bihi, atau kama qala, kami mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendengar takbir dari beliau. Dan beliau menguatkan suaranya pada waktu itu. Baik kaum muslimin, ini juga perlu dipahami juga. Ini hadis Nabi juga. Nah, hadis ini bahwa takbir yang dilakukan Nabi selesai sholat kan didengar juga sahabat yang lain. Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman ada, Ali ada. Nah, apakah mereka menjadikan itu alasan juga untuk zikir beramai-ramai dipimpin imam? Atau dijadikan untuk doa yang dipimpin imam? Ternyata juga tidak. Berarti ada kemungkinan mereka tidak paham atau kita yang paham. Ini na'udzubillah min hadzal kalam. Atau mereka paham tapi tak melaksanakan. Ini juga auzubillah, mereka asbaqun nasi ilal khair. Atau karena sunat ditinggalkan aja. Ini juga tidak benar. Mereka justru, kita yang justru sering meninggalkan yang sunat. Mereka sangat bersemangat mengejar yang sunat-sunat. Oleh itu ikhwani fillah, ternyata juga pemahamannya bukan itu. Karena mustahillah Khulafaur Rasyidin tak paham dengan ayat hadis ini. Maka mengatakan itu sebagai dasar untuk bersama-sama juga tidak bisa, karena tidak dipahami seperti itu oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian ada laftah yang disebutkan oleh Imam Al-Biqai di dalam kitabnya Inaratul Fikri fi Zikri ma huwa thabitu minaz zikir. Dia khususkan tentang zikir, bahwasanya hadis ini menurut beliau, beliau kan murid Imam Ibnu Hajar, tidak saya temukan pensyarah hadis yang memaknai bahwa zikir yang dimaksud dengan kata Ibnu Abbas, zikir yang dimaksud oleh Ibnu Abbas bahwasanya itu zikir setelah selesai sholat fardu biasa. Tidak dia temukan pensyarah. Tetapi yang dimaksud oleh sebab itu maka yajibu hamluhu ala salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihalatil harb. Oleh sebab itu maka mesti dipahami bahwa Nabi mengangkat suaranya dengan takbir selesai sholat itu
dengan salat khauf ketika sedang berperang. Karena yang masyhur dari riwayat-riwayat tentang apa yang dibaca Nabi SAW selesai salat adalah Nabi idzan sarafa min salati kana yaqul astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, kemudian la ilaha la haula wala quwata illa, dan seterusnya sampai subhanallah walhamdulillah sampai 33 kali. Tidak ada dia, Nabi langsung selesai salat takbir. Makanya para pensyarah hadis menyebutkan hadis ini bukan pada zikir selesai salat fardu dalam kondisi normal, tetapi dalam kondisi wallahu taala alam kondisi perang. Makanya Nabi untuk mengingatkan bahwa selesai salat Allahu Akbar, dan itu bertujuan juga untuk memberikan terapi takut kepada musuh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, wallahu alam. Adapun fatwa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab-kitabnya atau diriwayatkan oleh murid-muridnya bahwa beliau mengatakan yustahabbu lil imam ay yajhara bizzikri ba'da as-salati liyata'allama an-nas. Dianjurkan imam mengeraskan suaranya dengan zikir selesai salat fardu supaya masyarakat belajar. Nah, menguatkan suara bukan berarti harus berjamaah. Ya, seperti talbiyah, Nabi bertalbiyah dengan menguatkan suara, tapi Nabi tak memimpin talbiyah. Jadi ada bedanya antara sama-sama berzikir dengan zikir bersama. Harus bedakan. Sama-sama ngangkat suara itu tidak dihalangi. Antum tidak zikir dengan kuat suara, ada riwayatnya memang. Tetapi dipimpin ini tidak ada riwayatnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, yaitu mengenai zikir bersama setelah sholat. Jadi itulah ya teman-teman penjelasan yang singkat ya. Semoga video bermanfaat. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.